Tuvalu, negara kepulauan terkecil di dunia. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Welcome to Tuvalu. Pernah dengar negara ini? Mungkin tidak banyak yang familiar dengan negara yang satu ini. Tuvalu terletak di tengah Samudra Pasifik, diapit oleh negara-negara seperti Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji. Lokasinya yang sangat terpencil membuat Tuvalu menjadi destinasi yang unik dan menarik untuk dipelajari. Bayangkan saja, negara ini terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol besar. Luas wilayahnya sangat terbatas, hanya sekitar 26 km persegi, yang mana jika kita bandingkan dengan salah satu kecamatan di Bogor seperti Bojonggede dengan luas 28,24 km persegi, masih lebih luas kecamatan Bojonggede guys. Negara ini sangat kecil bukan? Namun, meskipun kecil, Tuvalu memiliki keindahan alam yang luar biasa. Pantai-pantainya yang berpasir putih, air lautnya yang jernih, dan terumbu karangnya yang kaya akan biota laut menjadi daya tarik utama bagi para penyelam dan pencinta alam. Penduduk Tuvalu juga sangat unik. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Polinesia dengan sedikit campuran etnis Mikronesia. Jumlah penduduknya pun tidak terlalu banyak, hanya sekitar 11.312 jiwa berdasarkan data tahun 2022. Bayangkan hidup di sebuah pulau kecil dengan populasi yang sedikit. Tentunya, suasana hidup di sana terasa tenang dan damai. Namun, ada satu hal yang membuat Tuvalu menjadi sorotan dunia, yaitu menjadi negara yang terancam bakal tenggelam. Penasaran kenapa demikian? Yuk, berikut sudah Mimin rangkum beberapa fakta unik negara Tuvalu. Awalnya bukan bernama Tuvalu dan baru merdeka pada 1978. Negara Kepulauan Tuvalu ditemukan oleh navigator Spanyol Alvaro de Mandana de Neira pada 1568. Awalnya, negara ini tidak dikenal dengan nama Tuvalu. Nama-nama seperti Ellis Island atau Kepulauan Ellis yang mana sering digunakan untuk menyebut gugusan pulau-pulau kecil yang indah ini. Mengapa namanya berubah? Perubahan nama ini sejalan dengan semangat kemerdekaan yang tengah membara di kalangan masyarakat setempat. Setelah sekian lama berada di bawah jajahan Inggris, akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1978, Tuvalu berhasil meraih kemerdekaannya. Dengan status sebagai negara merdeka, maka diperlukan identitas baru yang lebih mencerminkan jati diri bangsa Tuvalu. Kemerdekaan Tuvalu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah biasa. Ini adalah tonggak penting bagi sebuah bangsa kecil yang berhasil keluar dari bayang-bayang kolonialisme. Perjuangan panjang masyarakat Tuvalu untuk meraih kemerdekaan menjadi inspirasi bagi banyak negara kecil lainnya di dunia. Tuvalu termasuk negara yang paling jarang dikunjungi sedunia. Negara kecil yang satu ini mungkin terdengar asing di telinga banyak orang. Terletak di tengah Samudra Pasifik, Tuvalu adalah salah satu negara kepulauan paling terpencil di dunia. Jarang sekali terdengar kabar atau berita mengenai negara ini. Kenapa ya? Tuvalu dengan luas wilayahnya yang sangat kecil dan jumlah penduduk yang terbatas, membuat negara ini menjadi destinasi wisata yang tidak terlalu populer. Bahkan, negara kepulauan terpencil ini dianggap sebagai salah satu tujuan wisata yang paling jarang dikunjungi di dunia. Sedangkan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia adalah Prancis
dengan memecahkan rekor 100 juta pengunjung pada tahun 2023. Jumlah wisatawan mancanegara Tuvalu kalah jauh dari Indonesia. Tuvalu, negara kepulauan kecil di tengah Samudra Pasifik, sering disebut sebagai negara terkecil ketiga di dunia dengan luas wilayah yang sangat terbatas dan populasi yang sedikit. Tentu saja jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tuvalu tidak sebesar negara-negara tujuan wisata populer lainnya. Wisatawan mancanegara dalam setahun di Tuvalu sekitar 3.700 turis per tahun. Di sisi lain, Indonesia dengan ribuan pulau eksotis, budaya yang kaya, dan keindahan alam yang luar biasa menjadi salah satu destinasi wisata paling favorit di dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alamnya seperti pantai-pantai yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan hutan-hutan tropis yang lebat. Kunjungan Wisman ke Indonesia pada 2022 berjumlah sekitar 5,47 juta kunjungan, naik 251,28% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada tahun 2021. Meski indah, Tuvalu serba sulit dari segi akses pariwisatanya. Negara yang sering disebut sebagai surga di tengah samudra ini memang menawarkan keindahan alam yang memukau dengan pantai pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang kaya akan biota laut. Namun, di balik keindahannya, Tuvalu menyimpan tantangan tersendiri, terutama dalam hal aksesibilitas pariwisata. Tuvalu terletak di tengah Samudra Pasifik, jauh dari daratan benua manapun. Jarak tempuh yang sangat jauh menjadi kendala utama bagi para wisatawan yang ingin berkunjung. Akses menuju Tuvalu cukup sulit. Penerbangan menuju negara tersebut tidak selalu ada setiap hari. Ada yang hanya 2 kali seminggu via Fiji, ada juga yang hanya seminggu sekali via Kiribati Air. Selain itu, Tuvalu tidak menerima kartu kredit. Transaksi utama finansialnya adalah menggunakan uang tunai. Itu pun dalam mata uang dolar Australia yang juga sulit didapatkan di Fiji sebagai akses pertama menuju Tuvalu. Titik tertinggi Tuvalu hanya 4,5 meter. Tuvalu dengan luas wilayahnya yang sangat terbatas, terdiri dari 3 pulau karang, 6 atol sejati atau terumbu karang berbentuk cincin, dan lebih dari 100 pulau kecil lainnya. Yang menarik dari negara ini, tahukah kamu bahwa titik tertinggi di Tuvalu hanya 4,5 meter di atas permukaan laut, dan titik tertinggi ini adalah di Niula Gita. Sementara titik terendahnya yaitu 0 meter ada di Samudra Pasifik Selatan. Melihat titik tertingginya hanya 4,5 meter, maka berarti seluruh wilayah negara ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan air laut. Tuvalu terancam tenggelam akibat perubahan iklim dan kenaikan air laut. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara yang perlahan-lahan tenggelam dan menghilang dari peta dunia? Itulah yang sedang dialami oleh Tuvalu. Negara kecil di Samudra Pasifik ini terdiri dari beberapa pulau karang atol yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu global menyebabkan es di kutub mencair sehingga permukaan air laut naik secara signifikan. Akibatnya, daratan Tuvalu semakin sempit dan garis pantai terus menyusut. Bayangkan, masyarakat Tuvalu harus hidup dengan ancaman air pasang yang semakin sering dan tinggi. Rumah-rumah mereka terancam hanyut, lahan pertanian menjadi asin, dan sumber air bersih semakin sulit ditemukan. Kondisi ini memaksa banyak penduduk Tuvalu untuk mengungsi ke negara lain sebagai pengungsi iklim. Peristiwa yang terjadi di Tuvalu ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri.
banyak negara pulau lainnya di dunia juga menghadapi ancaman yang sama. Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi bersama. Warga Tuvalu harus migrasi jika negaranya tenggelam. Masyarakat Tuvalu sedang berjuang melawan ancaman serius akibat perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut yang terus terjadi membuat pulau-pulau kecil di Tuvalu semakin terkikis dan terancam tenggelam. Garis pantai menyusut, lahan pertanian menjadi asin, dan sumber air bersih semakin langka. Kondisi ini memaksa ribuan warga Tuvalu untuk mengambil keputusan sulit, yaitu meninggalkan kampung halaman dan bermigrasi ke negara lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sebanyak 350.000 orang yang tinggal di dataran rendah atol perlu dipindahkan ke luar negeri jika kenaikan air laut membuat negara mereka tidak dapat dihuni. Pernahkah kamu bayangkan jika menjadi warga Tuvalu? Jika pada akhirnya negara itu lenyap, dihapus dari peta, dan warganya pindah ke negara lain, bagaimanakah identitas mereka? Pemerintahannya akan dijalankan di mana? Dan inilah yang diperjuangkan pemerintah Tuvalu agar tetap memiliki identitas secara internasional. Meskipun fisik negaranya sudah lenyap, krisis di Tuvalu menjadi pengingat bagi kita semua tentang dampak nyata perubahan iklim. Itulah tadi fakta menarik Tuvalu, negara yang terancam tenggelam. Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Tuvalu terletak di tengah Samudra Pasifik, diapit oleh negara-negara seperti Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji. Meskipun kecil, Tuvalu memiliki 3 pulau karang dan 6 atol besar dengan luas wilayah hanya sekitar 26 km persegi dan populasi sekitar 11.312 jiwa. Tuvalu menjadi sorotan dunia karena terancam tenggelam akibat perubahan iklim dan kenaikan air laut. Negara ini dulu dikenal sebagai Ellis Island dan merdeka pada tahun 1978. Tuvalu termasuk negara yang paling jarang dikunjungi di dunia, dengan hanya sekitar 3.700 turis mancanegara yang berkunjung setiap tahun. Akses pariwisata ke Tuvalu sulit karena letaknya yang terpencil di tengah Samudra Pasifik. Titik tertinggi di Tuvalu hanya 4,5 meter di atas permukaan laut, dan negara ini terdiri dari pulau karang, atol besar, dan pulau kecil lainnya. Jika negaranya tenggelam, warga Tuvalu harus migrasi ke negara lain, dengan perkiraan 350.000 orang perlu dipindahkan jika kenaikan air laut terus terjadi. Tuvalu telah mengajarkan kita banyak hal tentang dampak perubahan iklim. Mari kita jadikan kisah mereka sebagai inspirasi untuk bertindak. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, sangat berarti untuk masa depan planet kita. Yuk, kita dukung bersama upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!